Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini Yesus memberikan peringatan yang mendalam. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Peringatan ini bukan hanya ditujukan bagi para murid 2000 tahun lalu, tetapi juga sangat relevan untuk kita hari ini. Nabi palsu bukan hanya orang yang berdiri di mimbar dan berbicara atas nama Tuhan dengan maksud menipu. Dalam zaman modern ini, nabi palsu bisa berupa influencer media sosial, tokoh hiburan, bahkan politisi. Mereka yang menawarkan janji kebahagiaan palsu dan menanamkan nilai-nilai yang menjauhkan kita dari Kristus. Mereka menjanjikan pencerahan lewat aplikasi meditasi, gaya hidup yang glamor, atau jalan baru menuju makna hidup. Tetapi semuanya tidak berakar pada kebenaran Injil. Apa buah dari ajaran mereka? Kecemasan, kesepian, kebingungan moral, dan kegersangan spiritual. Mereka tampak menarik, tetapi mereka seperti pohon yang daunnya rimbun, namun tidak menghasilkan buah yang baik, atau malah berbuah busuk. Yesus sudah mengingatkan kita, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Maka tugas kita adalah untuk mengenali, membedakan, dan waspada. Sebaliknya Yesus berkata bahwa pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang busuk. Mengapa demikian? Karena pohon yang baik berakal dalam Kristus dan mendapatkan makanan dari Roh Kudus. Buah yang mereka hasilkan bukan karena kehebatan mereka, melainkan karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam diri mereka. Buah itu adalah buah roh, kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudari, jika hidup kita berakar dalam Ekaristi, dalam sabda Tuhan, dan dalam doa, maka buah-buah semacam itu akan mengalir dari kita, bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus tinggal di dalam kita. Mengapa banyak orang tertipu oleh nabi palsu dan buah yang busuk? Karena buah yang busuk sering tampak lebih mudah dijangkau. Ia terlihat menarik, instan, tanpa pengorbanan. Tetapi buah yang baik seringkali menuntut kesabaran, pencarian, dan pertumbuhan. Untuk mengenali buah yang baik, kita harus mengenali Yesus Kristus secara pribadi. Itu berarti kita harus rajin mencari Dia, melalui bacaan kitab suci, refleksi pribadi, diskusi iman, dan tentu saja doa. Semakin dekat kita kepada Yesus, semakin tajam kemampuan kita untuk membedakan mana suara gembala sejati dan mana suara yang menyesatkan. Saudara-saudari, hari ini mari kita bertanya, buah seperti apakah yang dihasilkan oleh hidup kita? Apakah kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hati kita? Atau kita masih membiarkan suara nabi palsu mempengaruhi hidup kita? Semoga kita menjadi pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang menyegarkan bagi sesama, buah pengampunan, kasih, kesabaran, dan penguasaan diri. Dan pada akhirnya, semoga kita dikenali oleh Tuhan
bukan hanya karena kata-kata kita, tetapi karena buah kehidupan kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam